Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ani Hayati, NIM 18070160012. Kali ini di mata kuliah Psikologi Komunitas, saya akan menerangkan bab lapisan masyarakat menunjukkan kelas komunitas. Istilah stratifikasi berasal dari kata strata dan stratum, yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial atau social stratification sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya dikatakan dalam suatu lapisan atau stratum. Nah, stratifikasi sosial merupakan gejala umum yang dapat ditemukan dalam setiap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan tadi dapat menjadi sebuah sistem tersendiri dalam proses jalannya kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu disebabkan karena ada 4 hal. Yang pertama ada ukuran kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam bagian teratas. Kekayaan tersebut dapat dilihat melalui ukuran rumah, kendaraan pribadi, luas kepemilikan tanah, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ukuran kekuasaan. Seseorang yang memiliki wewenang terbesar menempati lapisan paling atas. Misalnya saja seorang presiden, menteri, gubernur, atau wali kota. Dan yang paling rendah itu ada ketua RT dan ketua RW. Kemudian yang ketiga ada ukuran kehormatan. Seseorang yang paling dihormati dan disegani secara sosial dalam masyarakat biasanya menduduki tempat paling tinggi dalam sebuah masyarakat, terutama dalam masyarakat yang masih tradisional. Biasanya mereka adalah kelompok ulama atau kiai, ustadz, tokoh atau kepala suku, orang tua atau seseorang yang memiliki jasa terhadap masyarakat dalam hal seorang pahlawan. Dan yang terakhir adalah ukuran ilmu pengetahuan. Umumnya, seseorang atau kelompok yang memiliki derajat pendidikan yang tinggi biasanya menduduki posisi tertinggi dalam masyarakat. Misalnya, seorang sarjana lebih tinggi posisinya ketimbang seseorang yang hanya lulusan sekolah menengah atas atau SLTA atau SLTP. Namun, ukuran ini terkadang menyebabkan terjadinya efek negatif karena dalam kenyataan masyarakat sekarang bahwa kualitas atau mutu ilmu pengetahuannya tidak lagi menjadi ukuran, melainkan ukuran gelar yang disandangkan. Selanjutnya, dampak adanya perbedaan lapisan masyarakat. Dampak positif adanya stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat adalah munculnya sebuah kemauan dari dalam individu untuk bersaing, untuk berpindah ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga individu dalam masyarakat itu lebih bekerja keras untuk menghasilkan sebuah prestasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya konflik antar generasi, di mana generasi tua ingin tetap mempertahankan adat dan nilai yang sudah lama berlaku dengan generasi muda yang ingin melakukan perubahan secara modern. Selanjutnya, lapisan masyarakat dalam suatu komunitas. Dalam proses pelapisan sosial pada masyarakat desa, ini sangat berbeda sekali dengan proses pelapisan sosial pada masyarakat kota, karena pada dasarnya, desa secara geografis merupakan tempat yang sangat agraris, sehingga menuntut masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani. Dengan karakteristik masyarakat tradisional dan homogen, serta mempunyai sistem kekerabatannya yang sangat kuat antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan proses pelapisan sosial pada masyarakat kota, di mana satu ciri khas yang melekat pada masyarakat ini adalah industrialis dan faktor ekonomi lebih mendominasi pada setiap kelompok masyarakat. Di sini ada satu contoh stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat dalam suatu komunitas. Di sini saya ambil dari jurnal
yang berjudul Stratifikasi Sosial Masyarakat Petani Cengkeh di Kindang, Bulukumba pada jurnal Kajian Sosial dan Budaya tahun 2019. Nah, ini itu terjadi pada masyarakat petani cengkeh di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dalam terbentuknya stratifikasi sosial petani cengkeh ini, yaitu didasari oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor kepemilikan lahan. Masyarakat yang memiliki lahan perkebunan cengkeh yang luas merupakan masyarakat yang berada pada kalangan atas atau strata atas. Kemudian masyarakat yang berada pada kalangan bawah itu adalah masyarakat yang terbilang sedikit mempunyai lahan, sehingga masyarakat tersebut itu menjadi buruh pemetik di kebun cengkeh milik orang lain. Dan yang kedua adalah faktor kekayaan dan penghasilan, di mana bahwa orang yang memiliki banyak lahan itu pasti pendapatannya atau ekonominya itu lebih tinggi daripada orang yang mempunyai lahan sedikit. Jadi terbentuknya stratifikasi itu pada kelompok ini ya, itu didasarkan pada kepemilikan lahan dan penghasilan. Nah, seperti itu pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam ucapan, saya mohon maaf. Dan terima kasih bagi kalian sudah mendengarkan dan menonton pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.